Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di minggu kedua bulan Juli tahun 2023. Hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023, di mana kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan sharing firman Tuhan dalam ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu, marilah kita mengundang Tuhan Yesus hadir dan meminta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di pagi hari menjelang siang di hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023 ini, di mana kami berterima kasih oleh kemurahan-Mu Bapa, kami dapat memuji dan menyembah-Mu dan memberitakan dan menerima berita firman-Mu tentang topik mengenai masa-masa kesusahan besar atau the Great Tribulation. Untuk itu, pimpinlah dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord ini, ya Allah Roh Kudus. Dan hadirlah Tuhan Yesus di rumah-rumah, tempat-tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini, dan juga hadirlah di Tabernacle House of Our Lord di Sentul City ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajar berdoa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, berindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, sekali lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkan, sekali Engkau pulihkan, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sediakanlah firman Tuhan yang akan di-sharing pada siang hari ini terambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 24. Kita baca mulai dari ayat 3 sampai ayat 15. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 15 dengan tema masa kesusahan besar. Untuk itu mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di siang hari ini Bapa, kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang indah Tuhan berikan pada kami untuk memberitakan dan menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman, terang bagi jalan hidup kami. Untuk itu Allah Roh Kudus pimpinlah kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarkan, sehingga apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, jadikanlah kami
pendengar yang baik, dan dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 24 ayat 3-15. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapankah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar tentang deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan melalui Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memahaminya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau minggu lalu kita bahas tentang peristiwa pengangkatan yang saat ini kita sedang tunggu-tunggu ya. Peristiwa pengangkatan sudah cukup jelas, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tahap yang pertama yaitu Tuhan hanya sampai di awan-awan, tidak sampai ke bumi. Ada lagi peristiwa kedatangan Tuhan yang tahap kedua, Tuhan menjejakkan kakinya di bukit Zaitun. Itu nanti setelah peristiwa perang Armageddon, ya, itu nanti ya. Jadi yang sekarang kita bahas lanjutan dari peristiwa pengangkatan. Setelah kita mengalami pengangkatan, untuk itu kita harus hidup benar ya, hidup dalam kekudusan, rajin baca firman, rajin PPW, pray, praise and worship, rajin berdoa, rajin memuji dan menyembah Tuhan, sehingga itulah yang disebut hidup yang kudus. Hidup yang kudus tidak susah ya, rajin baca firman, rajin berdoa, rajin memuji dan menyembah Tuhan, dan berkata, bersikap, dan berbuat yang baik. Itu sudah hidup kudus ya, jadi tidak susah sebenarnya. Ketika kita hidup benar, Tuhan akan mengangkat kita pada peristiwa pengangkatan nanti. Jadi setelah peristiwa pengangkatan, itulah terjadi di bumi selama 7 tahun masa kesusahan besar, the Great Tribulation. Atau ada istilah lain, masa kesusahan Yakub. Kenapa disebut masa kesusahan Yakub? Karena Yakub itu adalah ayahnya suku-suku Israel. Jadi dengan kata lain, masa kesusahan besar bagi orang Israel sebenarnya. Tetapi ini juga berdampak ke seluruh dunia. Dan kita tidak alami ya, karena kita sudah mengalami pengangkatan lebih dulu. Sekarang kita bahas
apa itu masa kesusahan besar. Kalau di pembacaan yang tadi dibaca oleh Gevi, sebenarnya masa kesusahan besar itu mulai di ayat 9 sampai 15. Ya. Jadi sebelum masa kesusahan besar itu, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya bertanya, kapan itu semua akan terjadi Tuhan? Kapan kedatanganmu yang kedua kali? Kapan terjadi kiamat atau berakhir dunia ini? Tuhan menjawab, pertama-tama akan timbul penyesatan, ya. Jadi banyak orang yang menyesatkan, baik orang percaya dan juga orang yang belum percaya Tuhan. Jadi ada penyesatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, akan terdengar deru perang. Nah itu. Selain ada penyesatan, terjadi perang. Ya. Dan akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Terus yang ketiga, akan ada kelaparan. Ya. Dan kalau di Lukas, ini kan Injil Matius. Di Injil Lukas selain kelaparan ada balas sampar. Tuhan Yesus benar ya. Balas sampar itu seperti yang baru-baru kita alami, COVID-19. Ini Tuhan sudah nubuatkan 2000 tahun yang lalu ya. Dan kemudian akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Nah itu kita juga dengar. Kalau kita lihat di televisi, ada gempa bumi di Sangir, ada gempa bumi juga di Padang, dan itu terjadi hampir bersamaan ya. Kalau dulu kalau terjadi gempa bumi di satu tempat lain tidak. Ini terjadi di misalnya di Sulawesi Utara, terjadi juga di Sumatera Barat, bahkan terjadi di Amerika. Jadi ini yang Tuhan maksud, ada terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Jadi sudah 5 poin ya. Itu belum masuk 7 tahun kesusahan besar ya. Itu tanda-tanda mengawali ya. Itu dikatakan di ayat 8, itu semuanya terjadi seperti perang, gempa bumi, balas sampar, kelaparan. Itu cuma awal memasuki zaman baru, yang kalau zaman baru di sini diartikan masa kesusahan besar. 7 tahun itu ya. Nah, di ayat 9 itu baru masuk masa kesusahan besar. Pertama dikatakan, kamu akan diserahkan dan disiksa. Kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi di masa kesusahan besar, tanda yang pertama, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus akan disiksa, akan dibunuh dan dibenci semua bangsa karena orang percaya sama Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak alami karena kita sudah mengalami pengangkatan. Dan yang tertinggal ini karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatan, tetapi mereka kan adalah orang-orang percaya juga. Cuma mungkin hidupnya masih hidup manusia lama. Sudah Kristen, sudah Katolik, sudah Protestan, sudah karismatik. Tapi itu cuma KTP. Hidupnya hari-hari masih suka mabuk, suka berbohong, dan lain-lain sebagainya. Itu masih manusia lama. Itu yang tertinggal waktu pengangkatan. Mereka inilah yang akan dikejar-kejar, dibunuh, disiksa. Sehingga banyak terjadi kemurtatan ya. Banyak yang tidak tahan siksaan. Mereka menyangkal iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi itu yang pertama, di masa 7 tahun pengikut Tuhan akan dikejar-kejar. Dan yang kedua tadi seperti sudah dikatakan, banyak yang murtad. Bahkan banyak yang menyerahkan kakaknya, adiknya, orang tuanya, anaknya. Ini pengikut Tuhan. Jadi terjadi lagi pengkhianatan ya. Dan yang kemudian tandanya di masa kesusahan besar, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sekarang saja sudah banyak nabi palsu ya, apalagi di masa 7 tahun nanti. Kemudian kedurhakaan bertambah-tambah. Maksudnya orang yang memberontak kepada Tuhan ya.
semakin banyak. Bukannya orang bertobat, tapi malah melawan Tuhan. Dan di masa 7 tahun itu, kasih manusia menjadi dingin. Ya. Dan Tuhan pesan, siapa yang bertahan, maksudnya di masa kesusahan besar ini, 7 tahun ini penuh penderitaan, tetap bertahan dan percaya Tuhan, akan Tuhan selamatkan. Dan tanda yang terakhir di ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, seperti yang dikatakan Daniel, perhatikanlah. Siapa itu pembinasa keji? Itulah antikris. Dia akan beraksi di masa 7 tahun itu. Di masa kesusahan besar itu, si antikris mulai beraksi. Masa 7 tahun terbagi 2 ya. 3,5 tahun pertama, kemudian 3,5 tahun kedua. Pada waktu 3,5 tahun pertama, si antikris, sekarang orangnya belum tahu siapa ya, dia sudah menandatangani perjanjian dengan bangsa Israel. Jadi dia ada nanti kerjasama dengan bangsa Israel ya. Itu tertulis di Daniel 9, di kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Jadi di zaman Daniel sudah dinubuatkan, si antikris akan adakan kerjasama dengan Israel. Nah, terus tanda yang kedua, bait suci ketiga dibangun kembali. Kita tahu bahwa bait suci pertama sudah dihancurkan, dibangun lagi oleh Herodes. Bait kedua juga dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Dan sekarang kalau kita perhatikan di berita-berita, bangsa Israel sudah berencana membangun bait suci ketiga. Nah, itu tanda-tanda memasuki 7 tahun ya, masa kesusahan. Terus terjadi peristiwa 7 meterai dibuka. Hukuman Tuhan lepaskan. Dan terjadi juga penginjilan oleh 144.000 orang Israel. Dan kemudian ada juga pelayanan 2 saksi Allah. Itu ada di kitab Wahyu ya. Dan terjadi 7 cawan murka Allah. Jadi di masa 7 tahun kesusahan besar ini banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan penderitaan ya. Dan di akhir 7 tahun kesusahan ini terjadilah perang Armageddon. Perang Armageddon itu terjadi di lembah Megiddo di bangsa Israel sekarang. Itu pertempuran antara bangsa-bangsa di sebelah timur dan bangsa-bangsa di sebelah barat. Bangsa di sebelah barat ini mungkin ya Amerika, Eropa yang berpihak kepada Israel. Bangsa dari timur itu yaitu Tiongkok, Rusia dan sekutunya. Itu terjadi perang antar bangsa. Bangsa dari sebelah timur akan menyerang ke barat, yaitu yang dipimpin oleh Tiongkok. Kenapa terjadi demikian? Ada juga di kitab Wahyu, sungai Efrat tiba-tiba kering. Jadi Tuhan buka jalan untuk tentara-tentara ini menyeberang sungai ya. Dan di akhir masa kesusahan 7 tahun itu, antikris dan nabi palsu ditangkap dan dibuang ke neraka. Dan iblis ditangkap juga oleh malaikat Mikael dan dia dibuang di jurang maut atau bahasa aslinya Tartarus, dan dia dirantai selama 1000 tahun. Dan setelah masa 7 tahun ini masuklah kita ke masa kerajaan 1000 tahun. Sampai di sini saja dulu, nanti minggu berikut baru kita bahas kerajaan 1000 tahun itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang masa kesusahan besar 7 tahun itu, di mana si antikris memerintah. Kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak usah alami ya. Tidak usah. Caranya kita harus mengalami pengangkatan ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan.
nanti Oma Palar akan lebih melengkapi. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, serta tim Warlot yang ada di rumah. Kita jumpa lagi. Saya melanjutkan sedikit apa yang Opa katakan tadi. Bagaimana dikatakan ada 7 tahun setelah kita di surga, ada 7 tahun di bawah masa antikris, ya. Saya sedikit menambahkan, waktu kita di surga kita akan merayakan, saya mengulangi sedikit, merayakan pesta perkawinan kita dengan Tuhan. Di situ sangat sukacita, kita namanya pesta, dan kita akan menerima selama kita hidup di dunia itu, kita menerima upah. Upah kita sudah baca ada di Wahyu, itu sudah diterangkan, dijelaskan. Upah itu berupa mahkota. Saya tidak jelaskan satu persatu. Nanti itu juga ada dikupas, ditulis di Perjanjian Baru, ya. Itu ada 5 mahkota. Jadi upah itu berupa mahkota-mahkota. Nanti mungkin bisa Opa akan terangkan itu dalam waktu beberapa melengkapi apa yang kita di surga. Saya cuma menambahkan. Jadi setelah perkawinan di sana kita adakan pesta, kita juga menerima upah berupa 5 mahkota. Ada 5 mahkota. Saya tidak uraikan satu-satu, itu memang kita harus pelajari, dan mungkin di lain waktu Opa bisa menjelaskan, ya, satu persatu. Dan sekarang yang kita baca, saya menambahkan mengenai masa kesusahan 7 tahun. Kita di atas berpesta, di bawah antikris, ya. Ada yang tadi Opa katakan 3,5 tahun, ya. Tidak kupas itu, tentu semua sudah dengar di rumah. Tetapi masa 7 tahun itu penderitaan. Di situ dikatakan penderitaan yang tidak pernah dialami, ya. Saya tidak menjelaskan, tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah membaca ini, merenungkan bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan satu pengertian yang luar biasa. Tetapi itu karena 7 tahun dikuasai, dunia dikuasai oleh antikris, anak-anak Tuhan yang tertinggal akan diburu, dikejar, ya, lebih daripada yang sekarang. Jadi itu waktu minggu lalu kita membaca bagaimana 3 kali Tuhan memperingatkan, ya, bagaimana sudah ketiga itu saya tekankan itu sangat keras. Dan apa yang dikatakan pembacaan hari ini, mari kita renungkan. Saya ulang lagi, kita menjaga kehidupan kita pertama. Kita mencari pribadi Tuhan untuk masuk bersama kita menjadi pribadi Tuhan. Jadi kita yang menjadi pribadi Tuhan. Ya, saya juga katakan bahwa kalau Tuhan sudah hidup dalam kita, bukan lagi 2 tetapi 1. Jadi kita di dalam Tuhan bersatu hati. Jadi orang melihat kita, bahkan iblis pun melihat kita satu. Ya, dia tidak akan dia memang selalu datang menggoda kita. Pribadi, keluarga, komunitas, semua anak-anak Tuhan. Tetapi waktu dia datang, dia melihat pribadi kita. Dia juga supernatural. Jadi dia tahu kita. Dia tidak gampang, tidak mudah, ya. Nah, bagaimana supaya itu dia tidak mudah? Pertama, kita perlihatkan hidup kita adalah Tuhan. Dia tinggal di dalam kita. Dia tetap akan mencari jalan, tetapi tidak usah takut. Mungkin tanpa kita sadar, kita jatuh, kita terantuk, tetapi masih berjalan, ada berjalan dalam koridornya Tuhan. Di situ fungsi Roh Kudus akan memberikan kita kepekaan, ya. Banyak perlengkapan yang bisa diuraikan, tapi itu panjang. Tapi simpulnya, mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Masukkan pribadi Tuhan. Tuhan, sejak kita dikenal Tuhan, kita sudah dibaptis, ada meterai, ya. Opa katakan segel lebih kuat, tapi itu bahasa, ya. Tapi itu meterai yang tidak bisa dihapus, ya.
yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, karena kita dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, yaitu darah Tuhan Yesus. Kalau sudah begini, iblis tidak akan. Apapun dia buat, tapi kita akan diingatkan terus, diberikan kepekaan, karena Roh Kudus tinggal dengan kita. Dan kehidupan kita sehari-hari pasti berkisar, berada di sekeliling Tuhan. Tindakan kita, pikiran kita adalah Tuhan, yang dikatakan Tuhan, Roh itu hidup. Kita berkata, kita bertindak, berpikir secara roh, bukan secara manusia atau daging kita. Ya, kenapa? Inilah benteng-benteng perisai kita dalam kehidupan kita di dunia. Kalau sudah demikian, apakah Tuhan melihat itu? Apakah waktu Tuhan melihat kita, tidak ada jaminan kita untuk Tuhan bawa bersama-sama merayakan pesta yang kita sudah baca minggu-minggu lalu. Nah, inilah titik tolak. Mari kita jaga kehidupan kita. Ya, bagaimana Roh Kudus bertindak, ya itu nanti bagian dari Opa menjelaskan, ya. Menjelaskan lebih detail lagi. Ingin belajarlah di rumah. Saya ajak, mari setelah kami kupas ini bersama, garis besarnya saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah Tim Warlot lebih dalam lagi bersama Roh Kudus. Pasti akan lebih lagi, Roh Kudus akan memberikan hal yang lebih untuk bagaimana kita menjaga hidup kita lebih jelas lagi, agar di dalam kita menanti apa yang Tuhan lakukan, dan kita juga melihat rencana Tuhan yang sudah dikatakan siang hari ini untuk kita sudah baca, bahwa iblis juga tidak tinggal diam. Yang kita patut bersyukur bahwa karya Tuhan, jika kita hidup dengan Tuhan, semua keadaan dunia ini rencananya Tuhan buka bagi anak-anaknya. Dunia tidak tahu, tapi iblis tahu waktunya. Ya, iblis tahu waktunya, karena dia tahu waktunya makin dekat, dia punya serangan lebih gencar. Dia sangat licik, tapi kita ada lindungan Tuhan dan kita ada kuasa. Tuhan hidup dengan kita, dan kita harus cerdik di setiap langkah perjuangan hidup kita di dunia. Hanya itu saja yang saya tambahkan. Mari kita intim dengan Tuhan. Tidak ada kata lain, hanya itu. Di dalam keintiman itu Tuhan akan memberikan satu hal yang luar biasa, yang lebih daripada apa yang saya ulangi, yang kita baca pada siang hari ini. Kiranya ini dapat berguna sedikit singkat bagi Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, Tim Warlot, teman-teman, untuk firman pada siang hari ini. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan kita setelah peristiwa pengangkatan akan terjadi masa kesusahan besar selama 7 tahun. Untuk itu marilah kita taat melakukan perintah-perintah Tuhan, termasuk yang akan kita lakukan sebentar, yaitu melakukan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita sediakan roti dan anggur perjamuan kudus, hosti, sirup ataupun teh, dan marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu tadi.
Ingatkanlah kami ya Allah Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan selalu berjaga-jaga dan berdoa sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saat ini Bapa Sorgawi, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu berkatilah, kuduskanlah baik hosti anggur, roti ataupun teh sirup yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah masing-masing. Berkati dan kuduskanlah, demikian juga yang ada di House of our Lord. Pimpinlah perjamuan kudus ini Tuhan, dan ampunilah sekali lagi dosa-dosa kami, kami pun mengampuni sesama kami. Sucikanlah kami dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah Dianya mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mendengar hatiku yang penuh penyesalan dosa. Oke, kalau sudah menerima hosti atau roti perjamuan kudus dan anggur, dan kalau hostinya ada firman Tuhan, silahkan dibaca, dan itu merupakan pesan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara-saudari, dan khususnya buat keluarga Warlord Ministry. Silahkan dibaca masing-masing di rumah, kami juga di sini. Mazmur 109 ayat 105. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mazmur 130 ayat 7, berharaplah kepada Tuhan. Ya. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Jadi pesan buat Bapak Ibu dan khususnya buat teman-teman Warlord. Yang pertama tadi Firman. kita harus sungguh-sungguh rajin baca firman, dan bukan cuma baca tapi kita melakukannya juga. Kemudian apa gitu? Kita mengasihi karena Ya. Allah lebih dahulu mengasihi. Kenapa kita harus rajin baca firman? Karena firman Tuhan itu sebenarnya biasa dikatakan oleh para hamba Tuhan surat cintanya Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita membaca firman, kita betul-betul mengasihi Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Terus di Oma tadi apa?
berharaplah ya. Berharaplah kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah melakukan semua itu, pengharapan kita tidak akan sia-sia karena yang kita harapkan ialah Tuhan. Sehingga Tuhan bertanya, apa yang kita ini semua kehendaki supaya Tuhan perbuat. Jadi maksudnya pertanyaan Tuhan ini kepada orang buta ya. Maksudnya Tuhan tanya apa yang saya buat, dan orang buta itu katakan saya mau sembuh. Tapi kalau kita bawa ke zaman sekarang, pertanyaan Tuhan ini kita jawab supaya kiranya Roh Kudus selalu pimpin kami Tuhan, supaya ketika waktu pengangkatan atau Tuhan Yesus datang kedua kali, kami betul-betul didapati tetap setia dan tidak bercacat celah. Itu yang kami minta Tuhan. Oke, mari kita angkat hosti atau roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah tubuh Tuhan Yesus ya. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan selalu mengingat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib Bukit Golgota. Dan dengan iman kami terima roti perjamuan kudus ini yang adalah persekutuan dengan tubuhmu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah anak domba Allah yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus untuk memberitakan amanat agung di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kami terima dengan iman anggur perjamuan ini yang adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersyukur sambil memuji Tuhan. Syukur saya sudah pelayanan di Klaten. Sudah pulang. Syukur. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu
perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak berguna dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hidupku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hidupku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur di siang hari ini karena kasih setiamu ya Bapa, oleh kemurahan-Mu lah kami dapat mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ketaatan kepadamu Tuhan Yesus, sambil menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk baru-baru ini kami bisa mengunjungi teman-teman kami, saudara-saudari kami di kota Klaten di Jawa Tengah, dan bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan, melayani sesama, dan banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan dan pikiran kami. Terima kasih Bapa untuk pengalaman yang indah bersama teman-teman, saudara-saudari kami di Warlord Chapter Klaten di Jawa Tengah. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua teman-teman Warlord bersama keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, di dalam bisnis yang dilakukan, dan juga pelayanan-pelayanan dan pendidikan dari anak-anak kami, baik di tingkat jenjang di sekolah dasar, menengah, maupun di perguruan tinggi. Kami berdoa juga secara khusus buat anak kekasih Grace yang akan memasuki perguruan tinggi. Tuhan tolong agar dia dapat lolos dan dibantu oleh Tuhan untuk menjalani studinya di perguruan tinggi. Demikian juga bagi anak-anak keluarga-keluarga Warlord lainnya, di mana kami mohon kiranya Tuhan menolong anak-anak kami, kemenakan cucu-cucu kami dalam pendidikan mereka yang memerlukan biaya Tuhan. Tuhan tolong untuk memenuhi keuangan yang diperlukan untuk pendidikan ini. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, karena pada hari ini dan di minggu yang berjalan nanti menjalani atau menerima ulang tahun karunia pertambahan 1 tahun usia lagi dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, karuniakanlah kesehatan, panjang umur, dan sukses dalam bisnis, karir, ataupun dalam pendidikan. Tuhan, sempurnakanlah sukacita, kebahagiaan yang berulang tahun ini, maupun yang mendapatkan rezeki atau bisnisnya sukses dan naik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit,
mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah, Tuhan kiranya kami melepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Penyakit apapun yang diderita sekarang juga terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang ada di dalam permasalahan, baik itu permasalahan di dalam rumah tangga atau keluarga, di dalam masalah keuangan, ataupun di dalam masalah pekerjaan, bisnis, maupun pelayanan. Roh Kudus tolonglah, berikanlah jalan keluar yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa akan menyediakan jalan keluar atas setiap problem yang kami hadapi. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya, dan berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua menteri yang ada di dalam kabinet, bahkan semua pejabat-pejabat tinggi negara, baik yang bertugas di militer, kepolisian maupun di sipil, semua anggota DPR baik di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan berkatilah pemimpin-pemimpin kami sampai ke tingkat-tingkat RT. Bapa, karuniakanlah pemimpin-pemimpin kami ini roh takut akan Tuhan. Berikanlah hikmat dalam memimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami akan terus dipromosi Tuhan, makin meningkat dalam kesejahteraan, keadilan, dan melalui bangsa kami nama Tuhan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Kami berdoa juga buat program pemerintah kami, di mana sedang digodok akan rencana redenominasi uang mata uang rupiah dari 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Tuhan tolonglah agar program pemerintah ini dapat berjalan lancar dan dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan di negara kami maupun dengan negara-negara lain, dan dapat menyederhanakan laporan keuangan dan mencegah salah penghitungan uang tunai karena nominal yang terlalu banyak. Kami berdoa juga untuk penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang telah melalui proses yang lama dan yang sangat panjang. Berkatilah para ahli waris korban HAM yang sudah berbesar hati menerima setiap proses yang berjalan, dan biarlah ini menjadi pembuka jalan untuk menyembuhkan luka-luka batin yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa juga agar rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana dan rancangan undang-undang pembatasan uang kartal dapat segera dibahas di DPR supaya bisa disahkan, sehingga nantinya pemerintah bangsa kami bisa mengambil aset-aset yang telah dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu di masa lalu untuk kepentingan negara kami, dan pengelolaan aset yang baik hasil rampasan tersebut tidaklah terbengkalai. Berkatilah bangsa kami Indonesia, lindungilah bangsa kami dan negara kami ini Tuhan, dan sinarilah dengan wajah-Mu untuk bangsa kami menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon, berkatilah semua keluarga Warlot agar tetap rajin melayani Tuhan, melayani sesama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan atau rapture. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini, kami mau memohon berkat-berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya
berkat-berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing dan menyertai kami yang ada di House of Our Lord di Sentul City. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.